umpamanya loh, saya itu punya pemikiran bagaimana kita ini berjamaah. Duitnya jenengan di bank itu paling bunganya berapa persen? Di deposito yang deposito, yang jauh yang ikut deposito berapa persen? Berapa? Masa 2,5%? Kecil sekali. Bang nomor ini? BNI. Kecil ya? Mandiri sama kita. 2,5% dulu. Tapi nek pinjam itu kok sampai ke 7,5%. Ya sama, deposit kan bertahun. Berarti luar biasa. Makanya ngeten Bu, Pak. Timbang duitnya jenengan di bank, ayo dibuat bisnis bareng-bareng, diputar. Kita buat namanya BTM. BTM itu Baitul Tamwil Muhammadiyah. Ya, orang umum biasa BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nah, kalau itu dilakukan, jadi kan bisa bisnis macam-macam. Satu, ayo mulai zaman ini yang beli beras, ayo lewat Vasco. Nanti diatur baik-baik. Jangan kalau punya rumah itu, cuma yang enak ya sini pinggir jalan. Ini truknya bisa masuk. Nah, semua jamaah ngambil di sini. Nah, sambil di sini sehingga kita bertekad untuk berjamaah. Tidak hanya sholatnya berjamaah, tapi kehidupannya juga harus jamaah. Dan jangan ada berjamaah begitu Pak Bu, nanti berat. Saya pun sekarang sudah mulai. Pokoknya saudara kita punya produk dan harganya kompetitif bersaing, minimal sama, saya beli ke saudara. Atau mahal sedikit, mungkin selisih 500, maksimal 1000, saya beli ke saudara kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ya kalau kita ini tidak berjamaah dengan sesama muslim terus gimana? Meskipun ada yang mengatakan muamalah itu boleh dengan non muslim. Meskipun itu bahasanya lek mentok umat Islam tidak ada yang lain baru dengan non muslim. Tapi kalau selama non umat Islam itu atau muslim itu ada, dengan saya tidak boleh berbelanja ke luar muslim. Ada yang bawa HP, coba dibuka surat Al-Maidah ayat 51 yang kemarin ramai. Al-Maidah 51 yang itu sempat dibuat viral waktu itu. Ada yang sudah ketemu? Ya. Tolong dibaca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di ayat itu, Bapak Ibu sekalian, ada yang memaknai pemimpin, ada yang memaknai kongsi, ada yang memaknai kawan. Jadi pemimpin, kawan, kongsi itu dalam tanda kutip bahasa Arab itu maknanya qorib dan makna baik. Makna qorib itu makna dekat, yaitu pemimpin. Makna baik yaitu yang jauh, bisa dikatakan teman maupun kongsi. Jika orang-orang itu menjadikan orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin, kongsi, teman, fa'innahu minhum, maka orang ini termasuk kawannya mereka, termasuk golongan mereka, termasuk orang ini menjadi Yahudi Nasrani secara. Makanya kadang-kadang kita berpikir Pak, sudahlah, jenengan saya ini sudah waktunya berubah. Lek jenengan saya mek golek enak itu, besok di hadapan Allah itu loh kita ini ya tidak ada apa-apanya.
Coba dibayangkan para nabi, para sahabat dulu itu semua orang setengah mati. Ada enggak nabi-nabi yang enak? Soro Pak. Lalu kita ini soro enggak seberapa. Terus kira-kira kita ini minta surga, surganya nomor berapa? Surganya nomor berapa? Makanya orang-orang itu lihat diajak ngaji bolosan, males. Pengen surga itu surga siapa? Kan begitu saja. Loh itu kan rahmatnya Allah. Dan gimana Allah ngasih rahmat kalau kita ini mendekat saja tidak? Itu nunggu hidayah. Ya beli saja di toko hidayah. Kadang-kadang manusia itu ya repot. Jual enaknya. Besok foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga siapa itu? Nah maknanya Bapak Ibu, kita harus berjamaah itu. Semoga itu dengan tembang ya oleh tapi dibuat berjamaah, cari orang yang amanah untuk ngopeni itu semua. Bismillah. Saya itu kadang-kadang terinspirasi namanya koperasi. Dulu yang membuat koperasi ini siapa? Siapa? Pendiri koperasi. Salim. Belum? Salim bukan. Salim. Bukan. Bukan, Pak. Bapak tahu wakil presiden dari pertama? Mata. Nah, itu Bapak koperasi. Bapak Muhammad Hatta itu muslim enggak? Baik enggak? Baik beliau. Melihat umat Islam Indonesia pada waktu itu yang miskin, makanya berjamaah. Dibetullah pokok, simpanan wajib dalam rangka menata begitu supaya berjamaah. Dan dengan saya itu tiap hari, tiap bulan 100.000 saja urunan simpanan pokok 100.000. 100.000 itu jamaahnya ini kumpul 30 orang, berarti 30 kali 100 berapa Pak? 3 juta satu bulan. Setahun 3 juta kali 12 36 juta 36 juta setahun. Bisa dibuat kulaan beras, kulaan minyak, apa diputar lagi, nambah lagi. Kalau itu dilakukan pelan-pelan dan terus itu berangsur-angsur, maka akan jadi kekuatan. Jadi gitu Pak Bu ya. Akhir berjamaah. Bu, jangan tahu yang namanya 9 yang dikatakan 9 naga, 9 cacing dan cengaran. Itu di Quran itu ada. Tapi mereka ini 9 orang ini berjamaah, kuat. Wis sugih, duitnya akeh, kekuatannya lebih. Itu sih berjamaah. Lah kita ini tidak pada sugih, tidak mau jamaah. Jamaah sholat tok. Hidupannya tidak berjamaah. Makanya sekarang kita harus mengharapkan diri. Maksudnya apa? Lihat beli ke orang non muslim dalam tanda kutip. Kenapa? Ya saudara kita punya, kenapa tidak beli di saudara sendiri? Selesai sewu, ya diniati sodako sewu. Masa sodako sewu ke abon? Jelas ini Pak? Bila perlu temannya punya produk apa ya umumkan, supaya sama-sama jalan, supaya sama-sama kuat. Ini kalau tidak terus-teruskan begini tidak bisa. Ya memang kita harus berjuang betul supaya kuat. Itu ya. Nanti kita masuk bab sedekah. Lah sedekah itu ternyata ya orang di sekeliling kita yang perlu kita kuati. Hadisnya mana? Halo? Sedekah sunnah ya. Sedekah itu sampun Pak kemarin. Fitrah. Masa masih fitrah? Lupa sudah Pak. Kata ini kok. Nggih, kemarin sudah masuk bab sedekah sunnah ya.
Sedekah fitri kemarin sudah. Nah sekarang masuk sedekah sunnah. Bab baru ya. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Babu sedekah tatawwu. Utawi iki bab atau bab ini menerangkan tentang sedekah sunnah. Kemarin ada namanya sedekah wajib, namanya apa? Zakat. Zakat, ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Ada sedekah mal, ada sedekah fitrah. Itu yang wajib. Nah, sekarang sedekah sunnah. An Nabi radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yaum la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang Allah akan naungi di dalam naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Apa itu? 7 itu yang pertama adalah imam adil. Imam adil itu besok orangnya adil, imamnya, pemimpinnya adil, dapat naungan dari Allah. Yang kedua, seorang pemuda yang senang beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Tidak ngaji senang, tidak salat berjamaah senang, itu anak pemuda. Loh, kenapa kok pemuda kok enggak yang tua? Nah, biasanya orang tua diajak ibadah senang karena memang sudah waktunya. Nah, orang muda kok senang ngaji, senang sholat, senang ibadah, berarti ini luar biasa. Makanya usianya masih jauh, tapi dia semangat ngaji, maka luar biasa. Yang ketiga, warajulun muta'alliqun qalbahu bil masajid. Yang ketiga ini adalah seorang laki-laki yang senang hatinya ketika ke masjid. Ketika hatinya ke masjid itu senang rasanya. Berarti dia betul-betul rindu dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi. 2 orang laki-laki yang saling senang karena Allah. Maksudnya bertemannya itu karena Allah. Dan dengan Bapak Ibu, kalau kita berteman ini kan jamaah ngaji ya. Ayo berteman kita itu karena Allah. Jangan karena kita ini merasa rendah, tapi karena Allah itu ada teman tidak tepat ya ditepak nih, dibenarkan. Ada teman yang salah ya dibenarkan. Semua dilakukan karena Allah. Jangan ngerasani baik enggak? Enggak baik. Orang dirasani itu enak enggak? Enggak enak. Berarti jangan ngerasani. Ada temannya yang salah ya diingatkan, jangan dirasani tok. Oh iya, sopo ya. Jangan begitu. Nah itu namanya rajulani tahabba fillahi, saling senang, akrab-akraban karena Allah. Jadi perkawanannya karena Allah, karena sesama iman. Jadi sama iman itu ada tepat harus diingatkan. Warajulun ta'adhu imra'atan data menjibatin bacamalin fakhofahu robbahu. Seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh seorang perempuan, yang mana seorang perempuan itu duwe bondo, sugih, tetapi orang laki-laki diajak zina itu dia ngomong akhofu ilallah, saya ini takut pada Allah. Jadi dia itu menghindari itu. Nah kalau orang laki-laki biasa diajak zina, biasanya yang ajak zina itu laki-laki atau perempuan? Rata-rata laki-laki. Jadi ini yang ngajak perempuan, biasanya yang ngajak perempuan itu gampang, sukses, cepat. Tapi kalau dia itu sudah takut karena Allah, tidak bisa. Kemudian warajulun baka min khaufillah, seorang laki-laki yang takut atau nangis karena Allah, nangis menyesali perbuatan dosanya. Bangun malam nangis, ya Allah, dosaku kok kata. Kadang-kadang Pak manusia itu diantara kita punya dosa itu kan ditutupi ya Allah. Karena Allah belum membuka dosa kita saja sehingga kita itu merasa bagus.
Nanti kalau Allah buka, aduh, rusak. Makanya kita nangis, ya Allah, ternyata saya ini banyak dosa. Menangis karena Allah. Dan nangisnya itu di waktu orang tidak ada. Dan di waktu ada, nangisnya nangis action. Kadang-kadang nangisnya dinangis-nangis, hari ini sholat besok nangis luar biasa. Padahal nangisnya action. Makanya nangis itu jangan di hadapan manusia, nangisnya di hadapan Allah. Dan di hadapan manusia, dapat pujian. Itu jangan sampai. Warajulun tasodak, dan seorang laki-laki yang memang bersedekah. Nah, yang ini dikatakan di sini, yang kita bahas yang sedekah itu, yang sedekah, yang mana dia menyamarkan sedekahnya sehingga umpama dia mengeluarkan dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Berarti kalau dia bersedekah, dia itu sembunyi-sembunyi sedekahnya supaya dia itu merasakan keikhlasan untuk bersedekah. Kadang-kadang orang-orang itu gini, coba ini lelang bangun masjid semen, aku 10, aku 30, nah, saingan. Nah, itu tidak ada bagus. Nah, jangan begitu. Mari kita lakukan dengan baik. Nah, bersedekah itu jangan sampai ada yang tahu. Supaya apa? Keikhlasan kita ini muncul. Kadang-kadang orang itu sudah ditulis fulan sekian ratus juta, nggak ditulis itu. Nah, kalau sekarang kita tertib administrasi bagaimana? Ya ditulis memang tertib ini dapat sekian ratus juta, pembangunannya sekian, pengeluarannya sekian, tidak apa-apa. Bila perlu ditulis hamba Allah, titik-titik, nah, itu dikasih kode. Karena memang kadang ada orang yang tidak mau ditulis. Ya tidak mau tulis tidak apa-apa, tidak saya tulis. Tapi tetap dimasukkan hamba Allah A, hamba Allah B, hamba Allah C, dikasih kode-kode begitu aja. Dan ditanya siapa A ini, B ini, C ini. Terus ini kwitansinya. Kwitansinya kan ada. Nah, kwitansinya ada, dia pesan, Pak jangan tulis nama saya. Oke, tulisi hamba Allah A. Di kwitansi itu ada. Nah, kalau itu terjadi bagus, Pak. Tidak apa-apa, ya. Itu sedekah yang harus kita lakukan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap manusia itu di dalam perlindungan sedekahnya sampai terpisah di antara manusia. Nah, dengan saya itu Bapak Ibu ada semacam naungan Allah, yaitu di mana kita ini punya sedekah. Nah, sedekah dengan saya itu menjadi kunci kita besok ke depan. Dan sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu sedekah. Sedekah itu tidak harus duit. Nek duit ya duit. Tidak ada duit ya tenaga. Tidak punya tenaga ya pikiran. Semuanya dilakukan berdasarkan ini. Nah, kalau kita berbuat baik sedekah itu, contoh ini cerita nyata. Ada orang itu senengannya ngersih masjid tanpa pamrih, misalnya bersih-bersih. Nah, suatu saat ada dum-duman pembagian umroh. Tiba-tiba ada orang menyampaikan, tolong daftarkan marbotnya. Marbotnya didaftarkan, dia kena. Akhirnya dia berangkat umroh tanpa disangka-sangka. Karena dia niatnya ikhlas, ya sudah, perkara nanti bagaimana. Yang kedua, ada orang sukses itu karena juga dia senangannya di masjid. Dulu rahimahullah Pak Kusmianto itu kisahnya itu karena beliau ini rajin di masjid, nunggu di masjid, nyapu masjid, bersih masjid. Nah, karena saya ini muridnya Pak Kusmianto di 19 Surabaya. Waktu
kita ketemu sampaikan kapan nang Mbak? Mungkin Pak, insyaallah Rabu malam. Saya ngobrol sampai malam, dia cari dimotivasi. Saya dulu sebelum DPR itu ya turun ke masjid. Batin saya kok sama Pak ya, tidur di masjid meskipun punya rumah, tapi kan saya senangannya di masjid ya, Sabtu Ahad. Dan setiap hari ke masjid gitu. Nah, maka ketika itu terjadi, ada naungan yang menjadikan kita itu banyak kemudahan akses pertolongan karena memang kita ini banyak sodako. Nah sodakonya itu bantu saudara, bantu teman. Kalau memudahkan orang, kita akan dimudahkan. Bukan hukum karma Pak, salah. Orang-orang sisi hukum karma itu, tidak itu. Man zaro'a hasoda, siapa yang menanam pasti akan menuainya. Nah, menanam baik ya jadinya baik, menanam buruk ya buruk. Masa ada orang nanam durian jadi semangka, orang nanam semangka jadi durian, tidak mungkin. Ya karena nanam durian hasilnya durian, semangka ya semangka, itu karena memang keadaan. Maka sodako kita menjadikan kita akan mendapatkan naungan, mendapatkan kemudahan. Jadi orang itu kalau mau sodako, hidupnya dimudahkan Pak. Nah sodako itu yang harus kita lakukan. Makanya ada orang sholat duha itu termasuk sodako tubuh kita. Sehingga dia ingin sugih, sholat duha. Itu bahasanya orang-orang begitu. Nah ternyata kenapa ada sholat duha? Sholat duha itu sodako tubuh kita. Sehari semalam dilakukan sholat sunnah duha. Karena kenapa kok dikatakan duha kok tidak sholat subuh? Dan sholat subuh hukumnya wajib, jangan tidak melakoni berdosa. Dan sholat duha tidak wajib, kok melakoni luar biasa kan? Itu yang dikatakan sodako. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhal muslim, dimanapun seorang muslim kasa musliman yang menggunakan seorang muslim sauban pada bajunya ala uryin, atas keadaan dia itu telanjang, maka kasahullahu min qudratil jannah, maka Allah akan menggunakan atau mengenakan pakaiannya di surga nanti. Ada temannya telanjang, dia yang menutupinya. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min simanil jannah. Barang siapa yang memberikan makan seorang muslim ketika dalam keadaan lapar, maka Allah akan memberikan makanan besok di dalam surga. Wa ayyuma muslimin saqwa musliman ala dhamain saqahullahu minar rahiqi al-maktumi. Barang siapa yang memberikan minum seorang muslim pada waktu dia kehausan, maka Allah akan berikan minum besok di dalam surga, yakni arak yang masih disegel. Arak yang masih disegel. Maksudnya apa kalau arak yang masih disegel? Lah, arak itu merupakan simbol kenikmatan dunia. Makanya ada orang itu senang minum arak dulu di dunia, besok di akhirat tidak dapat. Tapi kalau dia itu menahan tidak minum arak di dunia, di akhirat dia akan dapat. Nah, itu bedanya begitu. Makanya orang itu minum arak itu simbol. Jadi di Jepang, di Barat, kalau kita melihat orang-orang itu minum khamr itu rasanya gagah, rasanya itu dia terkenal. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat begitu, ya manusia itu ada kalanya ya keadaannya begitu Pak. Tapi kalau dia sabar di dunia tidak minum, di akhirat dia dapat. Dan dia diminum di dunia sudah mencuri start begitu, tidak belum tobat, maka dia akan tersiksa ke depan. Itu gambaran yang kita lakukan di dunia. Monggo yang bisa diberikan apa? Dulu seingat saya kalau pulang sekolah itu kan ada dulu orang-orang dulu kan ini Pak, rumahnya dikasih kendi itu Pak. Masih menangi ya? Oh menangi. Sekarang ada kira-kira? Nggak ada. Nggak ada.
Dan dulu haus, mampir ke rumah itu mesti minum. Sampai orangnya itu datang dulu nih. Kan udah. Ya Bu, terima kasih. Ini loh dikasih jajan. Karena kita ini yang bagian menghabiskan airnya. Tapi minum kendi itu kan kayak minum di kulkas apa? Macam begitu kan kita dulu. Kenal lah minum kendi. Tidak tahu isinya apa itu. Waktu itu pokoknya minum itu saja. Jadi kendi itu ada 4 atau 5 saya lupa jejer-jejer. Jadi diangkat, oh isi ngabot kalau di sini, nah, robotan anak-anak dulu. Sekarang kayaknya tidak ada. Nggak ada. Hilang tradisinya, budayanya hilang. Tidak menangis. Budayanya hilang. Tidak menangis sekarang. Iman yang betul saya ini. Itu keadaannya luar biasa. Makanya kalau kita memberikan minum, ya luar biasa juga. Wan Hakim bin Hizam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla wabda bima ta'ulu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka mulailah dari orang yang engkau tanggung. Wa khairu sadaqati makana an zahri ghina. Sebaik-baiknya sedekah itu adalah sedekah yang hasil dari jerih payahnya. Kemudian juga disampaikan waman yastaqif ya'ifahullahu wa man yastaghni yughnihillahu. Barang siapa yang memberikan penjagaan atau memberikan perlindungan, maka Allah pun akan melindunginya. Menjaga kehormatan itu kan begini Bapak Ibu. Orang itu tidak mau minta-minta, meskipun umpamanya dia dalam keadaan susah, tapi tidak mau minta-minta. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup, dirinya cukup, maka Allah akan mencukupkan. Memang kadang-kadang kita ini harus merasa cukup, Pak. Iya ya, saya tak beli apa ya, kan ya cukup, mangan ya bisa oke, semuanya oke. Utang ya kan utang, tapi cukup. Nah kalau kita mau begitu Pak, Allah akan mencukupkan. Tapi orang itu merasa kurang, ya berarti akan kurang. Gajinya 50 juta ya kurang, Siapa contohnya? Siapa contohnya? Terlalu jauh ya, sekarang saya ketok-ketok DPR. Nah itu gajinya berapa? Atau balik kita itu gajinya Pak? Selisihnya kan jauh. Jauh beda. Tapi kalau memang merasa kurang ya kurang. Terus jangankan 1 juta, 1 juta pun dinaikkan ya tak pacet begitu. Karena dia merasa kurang. Nah maka di sini dikatakan, "Wa yastagni", barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Maaf, guru ini Pak. Guru ini lagi guru Pak. Gajinya guru itu masalah. TK itu gajinya gak sampai 1 juta. Berangkat pagi, pulangnya siang menjelang sore. Gajinya 600, 700. Iya, ada yang gajinya 400. Kadang ngeluang saya. Tapi yang dianggap cukup ya, cukup. Saya itu dulu menangi dari guru gaji 90.000. 90.000 dari Semolowaru ke Karangpilang. Jadi hitung-hitung ini tidak nutut bensin itu. Waktu itu mikirnya bismillah. Akhirnya berangkat ya gak telat, pagi sebelum terbit matahari, pulang matahari tenggelam. 90.000 itu berarti sampai ngajar ekstra barang mentok 150.000. Ngoyo gitu. Tapi kadang-kadang kita ini enjoy, alhamdulillah, awak sehat semuanya. Pokoknya yang penting itu Pak, Berkah. ya. Nah kadang-kadang ada orang itu gajinya akeh ya, lor-loron gitu coba ada. Uang itu bisa. Gitu. Makanya itu harus kita lihat, kita pantau.
Memang itulah Allah membuat manusia itu lebih terjaga. Pun itu diantaranya. Makanya rasa cukup harus muncul di antara kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kami semuanya. Dengan saya itu kan diberi semuanya. Mana ada orang yang melongso, itu loh, tangan ini seluruh lengkap, kaki lengkap, matanya lengkap. Kok si protes, saya itu kira-kira gimana coba? Terus utang, balik utang gak bayar, utang gak belum bayar. Terus gimana itu? Makanya kadang-kadang aja besar pasak daripada dia. Bisa emang tempe lah. Gak tahu tempe pertama digoreng, besok dikukus, besok dikelok kecap. Pokoknya dulu tempe ya gak apa-apa. Yang penting tidak punya utang. Apa artinya makan daging tapi utang? Gak masuk. Saya dulu diajari ibu saya begitu. Jangankan gitu, sego nasi kemarin itu sekarang kan enak ada rice cooker, Pak. Dulu tidak ada rice cooker. Nasi kemarin itu ya sama ibu digoreng aja pakai. Roto kemet-kemet situ ya dimakan. Menangi Pak. Zamannya itu begitu. Sehat ya. Alhamdulillah ya sehat sampai sekarang. Sehat sampai. Padahal dipikir lu nasi roto setengah basi, Pak. Apalagi pernah dandangi sumbune mati, mami nasi setengah matang, itu keladak makan sudah. Itu pas kadang kematangan sampai gosong ya gosong intip dimakan. Ya sehat. Ya. Tapi ini nasi gosong itu, Pak. Nasi intip ya namanya. Nah itu intip itu dikerok, diparutnya kelopong gitu Pak. Menangi Pak ya kira-kira. Menangi ya. Isi nom-nom gak menangi. Saya ini termasuk belum saya. Tapi tidak tahu orang tua saya dulu memang begitu Pak. Ngajarinya itu masa. Saya pikir-pikir wirid betul itu saya. Wirid sederhana. Saking wiridnya. Sampai bapak saya ngomong gini, bapakmu ini PNS, ibuku gak kerja, anak 6, kira-kira piro gak jadi bapakmu lek dibagi anak 6 sekolah kabeh. Makanya bapak saya dulu akhirnya anaknya dimasukkan negeri karena apa? Waktu di Muhammadiyah itu sungkan lek gak bayar. Kenapa ya? Ya waktu itu bayarnya juga lumayan. Nah kadang-kadang saya pesan ke teman-teman besok lek ada anaknya samaan mau masuk sekolah di Muhammadiyah ya tolong dibantu. Sampai saya itu bergetar, pokoknya gak bantu, telepon saya. Ya tak, senengan nih, mumpung. Ya, jadi nggak boleh mumpung itu Pak. Tapi kan mumpung membantu itu kan dalam rangka membantu orang, bukan untuk saya pribadi. Kan tidak masalah gitu. Saya kadang-kadang sambat Mas, gak bisa sekolah, Mas, semangat bayarin. Sembahyang itu saya penting masuk dulu. Nanti kami bantu. Itu diantaranya Bapak Ibu harus kita mulai merasa cukup, ya. Semuanya hatinya harus merasa cukup. Alhamdulillah. Tidak usah ngerusuloh. Nek ngerusuloh itu tambah jauh rezekinya. Alhamdulillah sudah cukup, tidak punya utang. Itu caranya gitu dulu. Jangan tidak menangi atau mungkin ini ya. Kita dulu di sekolah itu yang mancal sepeda, yang lain sepeda motor, kita sepeda mancal mobil. Kadang saking isin itu Pak, naik isin itu yang naik angkot. Tapi nuruti izin ya, kadang-kadang aduh duit kita tidak naik angkot. Itu kadang-kadang begitu. Wes pokoknya cukup.